Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Agustin. Saya mahasiswa PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran akidah akhlak dengan materi syahadat. Apakah syahadat itu dan bagaimana cara melafalkannya? Syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Syahadat artinya adalah persaksian. Kalimat syahadat itu ada dua. Yang pertama yaitu syahadat tauhid, dan yang kedua itu adalah syahadat Rasul. Dan jika digabung kedua syahadat ini dinamakan syahadatain, seperti itu. Langsung saja, yang pertama kita membahas tentang syahadat tauhid. Syahadat tauhid berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat tauhid ini membuat kita bersaksi bahwa Tuhan itu hanya satu, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu Esa, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu syahadat Rasul. Syahadat Rasul berbunyi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bedanya syahadat Rasul ini di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, kekasih Allah, seperti itu. Yang pertama tadi syahadat tauhid, dan yang ini adalah syahadat Rasul. Jika digabung keduanya akan berbunyi seperti ini. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang ya anak-anak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang atas itu asyhadu alla ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, seperti itu. Yang atas itu namanya adalah syahadat tauhid, dan yang bawah itu syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Lah, ini namanya adalah syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, seperti itu. Dan selanjutnya, kapan waktu untuk mengucapkan syahadat? Di kapan saja, di hari apa saja, di jam berapa saja. Mari kita bahas selanjutnya. Yang pertama, ketika seseorang akan masuk Islam. Ketika seseorang akan masuk Islam, pastinya akan membaca syahadat dulu. Kenapa kok orang masuk Islam itu harus membaca syahadat dulu? Yuk, mungkin kalian bertanya-tanya ya, seperti itu. Di sini mungkin kalian bingung, kenapa kok harus masuk Islam? Apa dia bukan Islam? Seperti itu. Di sini ada banyak agama. Di Indonesia ada banyak agama. Ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu. Lah, apabila seseorang dari agama lain ingin masuk agama Islam, maka dia harus membaca 2 kalimat syahadat dulu, seperti itu. Kenapa kok harus membaca 2 kalimat syahadat? Karena sudah diterangkan dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji ke Baitullah. Lah, inilah kenapa seseorang harus ketika akan masuk Islam harus membaca
2 kalimat syahadat dulu. Karena supaya apa? Supaya mantap di dalam hati, supaya dia bersaksi, supaya dia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, seperti itu. Dan mereka juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang selanjutnya yaitu ketika azan dan iqomah ketika bayi baru lahir. Lah, ini juga ada sangkutannya dengan yang pertama tadi. Ketika seseorang akan masuk Islam, dia juga harus membaca syahadat. Nah, dan ini juga ada ketika bayi baru lahir, dia dibacakan azan dan dibacakan iqomah. Karena apa? Di dalam azan dan di dalam iqomah itu terdapat 2 kalimat syahadat. Supaya apa? Supaya bayi ini selalu ada dalam lindungan Allah, selalu di hatinya ada Allah, dan suara yang didengar pertama kali adalah seruan azan dan iqomah. Azan dan iqomah ini dilakukan ketika bayi baru lahir itu, yang azan itu adalah ayahnya. Jika tidak ada ayahnya, bisa kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya, bisa saudaranya, saudara atau ulama-ulama yang ada di dekatnya, seperti itu. Dan azan diletakkan di telinga yang sebelah kanan. Lalu iqomah diletakkan di telinga yang sebelah kiri. Seperti itu biasanya kalau misalkan anak-anak punya adik, seperti itu. Diadzani dulu kalau sudah lahir. Yang selanjutnya yaitu waktu sholat. Waktu sholat itu ada 5. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Nah, ketika sholat, biasanya sebelum sholat itu kita membaca apa? Membaca 2 kalimat syahadat dulu sebelum takbiratul ihram. Sebelum membaca niat sholat, kita supaya mantap dalam hatinya, lebih baik membaca 2 kalimat syahadat dulu. Selain itu juga saat kita melakukan sholat, di at-tahiyat itu kita juga membaca 2 kalimat syahadat. Coba diingat-ingat, waktu at-tahiyat itu kita membaca 2 kalimat syahadat, seperti itu. Jadi kita setiap hari itu membaca 2 kalimat syahadat. Waktu azan, waktu iqomah, dan waktu sholat pun kita juga membaca 2 kalimat syahadat, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu ketika akan meninggal dunia. Ketika seseorang akan meninggal dunia, pasti itu dituntun untuk membaca syahadat. Membaca syahadat terlebih dahulu, dituntun pelan-pelan. Supaya apa? Supaya ketika meninggal husnul khotimah, seperti itu. Dituntun. Jika tidak sanggup membaca syahadat, pelan-pelan diajak mengucapkan Allah, 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 seperti itu. Ketika seseorang akan meninggal dunia itu pasti ada yang menuntun di telinganya untuk membaca syahadat, seperti itu. Jika ada tetangga kalian sakit seperti itu, akan meninggal dunia, pasti itu anak-anaknya pasti membacakan syahadat di telinganya, menuntun supaya apa? Supaya meninggalnya husnul khotimah, seperti itu ya. Yang selanjutnya ketika adzan dan iqomah. Ketika adzan dan iqomah pasti di dalamnya ada kalimat syahadat. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, nanti di pertengahan itu ada syahadat yang dibacakan. Begitu pula dengan iqomah, juga dibacakan 2 kalimat syahadat itu tadi, seperti itu. Jadi semuanya itu kita setiap harinya kita didengarkan dan kita mengucapkan syahadat
ketika bangun tidur, mau sholat, seperti itu, sesudah sholat, dan ketika adzan pun kita juga mendengarkan kalimat syahadat, juga melafalkan kalimat syahadat tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.